leader adalah gimana kita bisa membawa mekanik atau bawaan kita itu sepemikiran sama perusahaan. Definisi leader menurut saya sih orang yang mempunyai kemampuan untuk memimpin atau tanggung jawab terhadap timnya tersebut. Pemimpin yang bisa merangkul anggotanya menuju tujuan yang sama. Leader bagi saya adalah sosok pemimpin atau pengayom buat timnya. Seseorang yang bisa memimpin suatu kelompok di suatu tempat sih. Leader itu adalah pemimpin ya. Bagaimana caranya kita mengayomi tim, mengayomi teman-teman, dan mengayomi bawahan. Menurut saya, leader itu adalah sosok pemimpin yang bisa mendapatkan kepercayaan dari semua anggotanya. Jadi semua yang dikatakan sama pemimpin itu akan dilakukan anggotanya dengan ringan hati. Memotivasi orang lain untuk menjadi yang diinginkan. Oke, definisi leader itu sama seperti driver ya. Jadi ada dua, ada yang menjadi good driver maupun bad driver. Jadi good driver ya sama kayak pemimpin yang baik, dan bad driver ya pemimpin yang mungkin belum mampu untuk menjadi baik gitu. Jadi ketika kita menjadi seorang driver, duduk di depan dan megang kendali, kita itu bertanggung jawab untuk mengantarkan penumpang, yaitu tim kita sendiri, untuk sampai ke tujuan, yaitu goals dari divisi. Dan yang pastinya untuk jadi seorang leader ya kita harus mengambil resiko. Definisi leader menurut saya adalah seseorang atau individu yang dapat memimpin timnya secara baik dan benar dan bisa bertanggung jawab atas timnya, yang dimana menjunjung tinggi kerjasama yang solid. Kalau buat leader itu menurut saya dia bisa selesai dengan dirinya sendiri. Kenapa? Karena seorang leader itu ketika dia bisa selesai dengan diri sendiri, bisa handle sebuah pekerjaan dengan baik, otomatis dia bisa mampu mengkontrol sebuah tim yang memiliki komunikasi yang baik. Kalau saya sendiri, leader itu selain pemimpin ya, dia juga pendengar yang baik. Oke, jadi kita tidak hanya memberikan tolong dikerjakan ini tanpa memberikan contoh, misal atau saat tim kita, saya menyebutnya tim ya karena kita satu tim gitu. Tim kita mengalami kesulitan, nah leader ada sebagai sosok, bisa nih aku bantuin gitu. Jadi nggak cuman tolong eksekusi ini, tapi lebih ke begini caranya kayak gitu. Definisi leader itu adalah perpanjangan lidah dari atasan atau perpanjangan tangan dari atasan, dan juga menjadi pengayom untuk teman-teman anggota di bawahnya, dan juga menjadi tempat keluh kesah anggota atau teman-teman di bawahnya. Sebagai leader, untuk sebagai memimpin dari sebuah mungkin sebuah organisasi mungkin ya, di mana kita dapat mengarahkan orang lain atau tim kita untuk dapat bekerja dengan baik dan sesuai dengan terstruktural, mungkin seperti itu. Leader adalah seorang individu yang mampu membawa timnya mencapai tujuan bersama yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Oke, definisi leader buat saya yaitu sosok pemimpin ya, yang bisa mengorganisir timnya, yang mampu melihat mana kelebihan, mana kelemahan tim, dan bisa melihat potensi, dan itu yang harus digali oleh seorang leader tersebut ya. Definisi leader buat saya, leader tuh harus bertanggung jawab atas timnya. Jadi dia yang harus bertanggung jawab atas apa yang sudah dikerjakan oleh tim. Leader adalah sebuah wadah di mana seseorang itu harus menjadi pemimpin, dalam artian yang bersangkutan itu harus bisa membawa atau mengarahkan orang yang ada di bawahnya ataupun orang yang menjadi tanggung jawabnya menuju goal yang telah ditetapkan secara bersama. Kontrol area, terus targetin, targetnya mekanik sama keluhan-keluhan mas. Menjaga teamwork pertama agar tetap kompak. Lalu yang kedua untuk menjaga pencapaian. Baru bisa merangkul, belum bisa menyatukan teman-teman untuk menuju tujuan yang sama. Sebagai leader, saya lebih tekankan untuk memperkuat teamwork sama tentunya attitude sih mas. Untuk saat ini, sejauh ini saya bisa melakukan untuk silaturahmi antar kelompok itu bisa saling terjaga. Harusnya itu. Sebagai leader, saya yang pertama itu menjadi contoh sih mas. Menjadi contoh, menjadi cermin bagaimana cara menjadi leadership yang baik
Karena dengan kita menjadi contoh dan kita menjadi cermin, itu akan membangun tim kita juga maunya ke arah mana. Menerapkan kedisiplinan sih Mas. Kalau untuk saat ini, khususnya memimpin tim baru ini banyak challenge-nya ya, yaitu saya mencoba untuk menyatukan frekuensi gitu dan membantu tim untuk mencari solusi yang sesuai dengan mempertimbangkan kemampuan dan kebutuhan dari tim itu sendiri. Untuk yang sudah saya lakukan adalah menerapkan beberapa sistem yang memang diperuntukkan untuk tim saya, yang dimana menjunjung tinggi kerjasama yang solid. Nah, kalau yang sudah saya lakukan itu otomatis yang pertama memberi motivasi buat teman-teman tim, terus mengarahkan sebuah kerjaan yang terarah dan terstruktur. Pokoknya memberi semangat buat teman-teman tim. Tugas saya di sana sama memonitoring, membantu, mengajarkan karena memang admin-admin saya baru ya, mengarahkan bagaimana cara mengeksekusi suatu masalah seperti itu. Yang saya lakukan itu pertama mendevelop bengkel ya, khususnya Suradenso, mulai dari pencapaian revenue, part, dan promosi-promosi. Yang kedua, mendevelop mekanik-mekanik yang kebetulan ditempatkan di tempat kami adalah mekanik-mekanik yang baru. Jadi tugas saya mendevelop teman-teman mekanik agar menjadi mekanik yang lebih tangguh untuk di lapangan, dan mendevelop SA baru dan juga admin dalam tugas menjadi admin dan SA di Suradenso Mojokerto. Yang sudah saya lakukan adalah bagaimana cara meng-create agar teman-teman di tim ini itu dapat bekerja dengan baik, pastinya sesuai dengan apa yang kita harapkan sebagai leader untuk mencapai suatu tujuan. Tujuannya adalah yaitu untuk kinerja kita itu agar jadi lebih baik ya, seperti itu. Yang sudah saya lakukan adalah merumuskan strategi yang akan dijalankan oleh tim, lalu kita memonitoring progresnya, lalu kita juga bisa memotivasi tim agar mereka punya semangat untuk mencapai tujuan bersama. Tentunya memetakan kekuatan tim saya, yang mana kekuatan dia dan kelemahannya. Nah, itu saya lakukan edukasi dan penggalian potensi atas tim saya. Di fungsi saya saat ini sebagai leader, saya sudah memotivasi tim saya untuk bekerja lebih efektif dan memantau setiap pekerjaannya, mereview dan memperbaiki jika memang ada pekerjaan yang memang harus diperbaiki. Kalinya ngejar target Mas. Pertama target, yang kedua itu tanggung jawab saya sebagai leader itu diterapkan di situ Mas. Komunikasi. Tentunya teamwork yang bagus. Value-nya yaitu yang saling terbuka dan bisa menerima saran dari orang lain. Itu yang paling penting. Yang pertama itu adalah teamwork ya Mas, pasti teamwork. Karena dengan teamwork kita akan lebih mudah bekerja. Yang kedua itu adalah sikap kepemimpinan yang baik. Yang ketiga itu adalah chemistry sih Mas. Kerja target sih. Oke, kalau value sih saya lebih menekankan komunikasi yang efisien dan efektif karena itu bisa mendapatkan hasil yang baik dengan cepat, serta kalau di SNS kan memang harus satset ya, jadi itu mungkin menjadi poin utama untuk membangun tim yang bagus. Value yang penting untuk membantu saya dalam bekerja tim adalah wawasan yang cukup dalam pekerjaan tersebut, memiliki sifat kerjasama, sifat yang baik, dan mau bertanggung jawab atas pekerjaannya. Value-nya itu yang paling penting komunikasi sih dan koordinasi, karena komunikasi itu sangat penting sih buat tim. Jadi teman-teman bisa ngelakuin dan mengerjakan sebuah pekerjaan itu dengan baik. Kepercayaan diri dulu ya. Terus menjadi pendengar yang baik, bisa diajak ngobrol, enak diajak ngobrol. Itu salah satu value untuk pendekatan kita sebagai leader ke tim-tim kita. Bertanggung jawab dan jujur. Jadi kalau sudah bertanggung jawab dan jujur, insya Allah kerjaan akan selesai. Wah, value-nya luar biasa ya, karena saya alhamdulillah saat ini saya memegang dari beberapa divisi, dan itu value-nya yang harus tekankan kepada teman-teman adalah kerja cepat, kerja tepat. Karena kalau misalkan kerja cepat,
kalaupun tidak tepat itu percuma. Nah, itu yang harus saya terapkan kepada mereka agar menjadi kinerjanya lebih baik. Seorang pemimpin harus mempunyai kepercayaan diri, bisa membawa timnya mencapai target yang sudah ditetapkan. Lalu seorang pemimpin juga harus mempunyai jiwa rendah hati karena untuk mengerti kelemahan dan kebaikan para timnya. Lalu yang terakhir, seorang pemimpin harus menjadi amanah bagi perusahaan untuk menjalankan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan bersama. Value yang penting saat ini mungkin ini ya, manajemen reporting ya. Dari tim saya mungkin karena memang tim lapangan, sehingga reportnya itu agak kurang apa ya, tertemplate gitu. Nah, itu yang saya mau usahakan untuk tertemplate agar tersistematis, sehingga siapapun nanti yang bergerak akan mengikuti sistem seperti itu. Value saat ini berhubung saya seorang HR, maka value yang terpenting adalah yang pertama itu rasa empati, yang kedua bertanggung jawab, yang ketiga memiliki peran untuk menginspirasi tim. Sukses di sini bukan hanya sukses untuk kepentingan dunia, karena ujung akhirnya kita tetap harus ke akhir. Sukses mulia ini tentunya dengan cara yang baik untuk hasil yang baik. Ya. Tapi yang dikuatin ada dua. Apa yang dikuatin? Karakter dan ilmu. Tapi alhamdulillah sambil jalan banyak dapat masukan dengan teman-teman, khususnya langsung dengan Pak Bayu, dengan manajemen SMS Group total gitu ya. Akhirnya mulai dapat beberapa pesan-pesan yang mungkin coba saya sampaikan. Amanah, sidik, dan update ya. Oke. Nah, jadi dari 4 hal itulah yang akan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Keterangannya benar, jawabannya benar. Siap ya? Satu orang salah, satu kelompok salah semua. Siap? Are you ready? Coba, mulai langsung. Siap.
Jadi menurut saya setelah menjalani training leadership ini, leader itu pemimpin yang bisa mengarahkan anggotanya untuk ke arah habit yang positif. Sebelum ke definisi ya, jujur terima kasih banget buat SNS Group dan jajaran manajemen udah ngasih kita training yang luar biasa juga gitu kan. Dan kita jadi tahu bahwa seorang leader itu bukan cuman menyuruh bawahannya untuk mengerjakan sesuatu, tapi banyak hal seperti kemarin dijelasin soal kita harus punya mindset leadership, juga kita harus bisa mentransfer value-value dari perusahaan itu sendiri, dan yang terakhir juga bagaimana kita berkomunikasi baik itu secara internal ke tim, ke manajemen atau ke atasan kita, dan juga kepada eksternal atau mungkin tim-tim yang di luar divisi kami. Definisi leader menurut saya itu setelah mengikuti workshop ini adalah bukan jabatan, melainkan sifat atau cara kerja. Leader itu adalah orang yang mengajak atau membimbing timnya untuk maju sama-sama mencapai tujuan, dan juga membimbing atau mendevelop teman-temannya untuk bisa sama-sama menjadi seseorang yang berguna di perusahaan ataupun di lingkungan. Menurut saya sih itu. Sebelum menjelaskan definisi leader, mau mengucapkan terima kasih banyak untuk SNS Group sudah mengadakan grup leader training ini, karena sangat bermanfaat bagi kami yang memang percayakan untuk melit tim. Jadi setelah saya mengikuti grup leader training ini, leadership itu adalah seseorang yang bisa memimpin timnya untuk menjadi lebih baik lagi. Namun juga harus dibekali dengan beberapa sikap seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Didi Hari Setiawan, di mana kita harus memiliki fatonah, cerdas, amanah, dapat dipercaya, sidik, jujur, tablik dalam hal menyampaikan. Ya, setelah saya mengikuti workshop ini, saya jadi tahu bahwasanya leader itu adalah seseorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi, membantu, amanah, lalu ada sifat jujur di situ, lalu bisa mengedukasi sebuah tim untuk mencapai tujuannya bersama-sama. Definisi leader itu menurut saya bukan tentang jabatan, tapi lebih tepatnya semua bisa jadi leader. Dia seseorang yang bisa merangkul timnya tersebut dan bisa menyampaikan terhadap tim agar bisa menjadi yang lebih baik. Definisi leader setelah saya mengikuti workshop, saya jadi tahu leader itu bukan hanya sekedar jabatan. Leader itu dia yang bisa mengarahkan anggotanya atau temannya untuk mencapai suatu tujuan. Untuk after workshop ini, definisi leader sekarang sudah semakin meluas menurut saya, yaitu seseorang yang bisa menjadi panutan bagi anggotanya, seseorang yang bisa menjadi tuntunan dari anggotanya, seseorang yang bisa dipercaya sama anggotanya. Leader itu adalah sosok yang bisa mengajak semua anggotanya untuk mencapai satu tujuan yang sama. Setelah mengikuti workshop ini, definisi leader menurut saya itu kemampuan kita untuk membangun tim, membangun kerjasama, membangun budaya, dan membangun inspirasi kepada individual untuk mendapatkan suatu visi dan misi yang sama dengan perusahaan. Kalau menurut saya, leadership itu mendorong dan mengajak seseorang untuk menjadi pemimpin yang lebih baik dan memotivasi dan bisa mengambil keputusan. Leader itu adalah seseorang yang bisa memotivasi, lalu meng-create atau menyampaikan suatu komunikasi yang baik. Kalau komunikasi leader dengan tim itu harus terjadi keselarasan, karena intinya komunikasi. Jadi kalau komunikasi memang tidak terjalin dengan baik, maka ya pastinya apa yang akan kita harapkan dari para leader itu tidak akan sampai seperti itu. Leader itu adalah sosok individu yang memimpin perusahaan dan harus mempunyai sifat fast. Fast itu adalah fatona, yaitu cerdas, harus mau terus belajar. Lalu A-nya itu amanah, dapat dipercaya oleh perusahaan. Lalu
S-nya itu adalah sidik. Sidik itu adalah jujur, walaupun itu sulit harus diungkapkan. Lalu yang terakhir tuh T itu adalah tablik. Tablik itu adalah menyampaikan sesuatu kebenaran tanpa menyinggung perasaan orang lain. Leader atau leadership ya, itu adalah sebuah situasi di mana kita sebagai leader itu bisa membawa atau membentuk mindset kepada seluruh bawahan kita agar paham dan mempunyai visi dan misi yang sama untuk tujuan ataupun objektivitas ataupun goal yang menjadi sasaran perusahaan. Jadi setelah mengikuti workshop, definisi leader saat ini buat saya ternyata leader itu bukan hanya sosok pemimpin ya, tapi dia juga sosok yang berani bertanggung jawab atas yang dilakukan oleh timnya, dan sosok yang bisa mengarahkan timnya, juga tentunya bisa memetakan kekuatan yang tadi, mana timnya yang kuat dan yang lemah di sisi mana. Leader bertanggung jawab untuk mengimprove sehingga kualitas dari masing-masing tim istilahnya ideal. Definisi leader untuk saya saat ini itu leader tuh harus merangkul, mencontohkan, menjadi inspirasi untuk teman-teman untuk melakukan sesuatu dan mencapai tujuan. Definisi leader itu menurut saya sebagai pemimpin yang bisa menjadi contoh buat timnya. After mengikuti workshop ini, saya memandang leader adalah role model. Jadi bagaimana kita sebagai leader menjadi contoh untuk tim-tim kita yang kita handling agar mereka bisa mengikuti paling tidak kurang lebih sama dengan kita untuk mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai leader kita atau atasan kita yang lebih di atas dan perusahaan. Definisi leader yaitu kemampuan memimpin atau mengarahkan suatu anggota untuk mencapai target atau tujuan tertentu. Saya akan mengarahkan anggota saya untuk menjalankan fatona, amanah, sidik, sama tablik. Sebenarnya implementasi apa yang udah saya dapat di training kali ini ya pastinya. Kemudian saya juga ingin mentransfer apa yang saya dapat di training dan juga apa yang sebenarnya sudah saya miliki sebelumnya tapi belum sempat ke transfer ke tim saya gitu. Jadi untuk membangun tim yang lebih baik lagi. Fungsi saya saat ini adalah kepala bengkel. Yang akan saya lakukan saat ini adalah membuat action plan. Apa yang akan saya buat ke depan, apa yang akan saya lakukan, dan seperti apa teman-teman yang akan saya siapkan. Mulai dari skillnya, mulai dari pola pikirnya, akan saya ubah atau akan saya buat culture baru supaya bisa sama-sama mencapai tujuan dengan baik. Untuk saat ini dari training yang sudah saya lakukan, banyak hal ya yang akan saya rubah dan akan saya coba terapkan. Salah satunya adalah komunikasi. Komunikasi antar tim dan leader itu sangat perlu dan sangat dianjurkan agar informasi yang diberikan dari tim ataupun leader memiliki feedback yang hasilnya baik. Yang sudah saya lakukan atau yang akan saya lakukan adalah ya yang tadi, yaitu jujur sudah saya lakukan, lalu ada menyampaikan, lalu sejauh ini yaitu membawa tim. Nah, membawa tim untuk mencapai tujuan. Ya, di perusahaan ini tujuannya apa? Yaitu mencapai target dan memberi value untuk rekan bisnis SNS. Terutama harus jujur dalam bekerja, yang kedua harus cerdas dalam mengantisipasi kalau misalnya ada pekerjaan yang kayak trouble begitu, yang kedua harus amanah atau dapat dipercaya, dan yang terakhir bisa menyampaikan kepada tim tersebut agar bisa mencapai pada tujuan tertentu. Saya lebih membimbing teman-teman atau tim saya dan lebih sering komunikasi, diskusi mengenai pekerjaan. Nggak cuma pekerjaan, bisa dari ke internal, lebih ke mendalam, supaya saya bisa tahu mendalami karakter masing-masing anggota saya. Yang pertama, setelah saya mengikuti workshop ini, saya akan lebih mengenal lagi karakteristik dari anggota-anggota saya agar saya bisa melakukan treatment tertentu untuk membimbing atau mengajak anggota-anggota saya untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu tujuan untuk peningkatan dalam perusahaan. Memberi amanah dan kepercayaan, di situ bisa memberi karakter yang lebih baik untuk tim, dan
bisa menyampaikan informasi yang sebenarnya. Saya akan melakukan di fungsi leader saat ini adalah bagaimana menciptakan yang tadi saya sampaikan tadi itu bisa terwujud gitu. Karena memang banyak challenge-nya ya. Challenge-nya dia leader itu memang sangat luar biasa karena kita dituntut tanggung jawab, kita dituntut untuk pencapaian. Nah, untuk mencapai semua ini seperti yang disampaikan trainer itu kita harus menyampaikannya dengan baik. Salah satu sifatnya dari Nabi Muhammad adalah tablik, yaitu kita menyampaikan dengan tepat sasaran pasti. Yang saya akan lakukan adalah mengarahkan tim dan organisasi saya melakukan pekerjaan dan fokus terhadap pekerjaan untuk mencapai target yang sudah ditentukan oleh perusahaan dengan memonitor pikiran, perasaan, dan emosinya kita sendiri. Dari beberapa literatur yang telah tadi saya lihat di slide untuk training leadership ini, bahwa apa yang harus kita lakukan sebagai leader, tentunya kita harus berempati kepada seluruh jajaran karyawan kita di level yang berbeda. Artinya pada saat kita berempati mengerti tentang pekerjaan dan bagaimana cara menyelesaikan dengan cara efektif dan efisien, itu adalah yang harus kita lakukan di semua segmentasi ataupun level job ataupun level karyawan. Yang saya lakukan di divisi saya, tentu saya akan mengaplikasikan materi-materi yang telah diberikan di workshop ya. Adapun itu yang saya belum lakukan secara efektif, mungkin meluangkan waktu di luar jam kerja untuk membangun kebersamaan tim. Itu mungkin ya yang saya perlu notice. Untuk fungsi sebagai leader saat ini, saya akan menerapkan fasilitator dan mediator untuk tim saya. Yang akan saya lakukan itu pasti saya akan menjadi mentor buat tim-tim saya yang ada di divisi admin sendiri, menjadi fasilitator dan penghubung nih apa yang diperlukan oleh tim saya ke depannya buat memecahkan suatu masalah. Kalau untuk saat ini, apa yang akan saya lakukan ya? Lebih ke bagaimana pendekatan saya pada tim, lebih ke bagaimana saya bisa memotivasi tim saya agar nantinya bisa melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing dengan baik sebagai saya dan menjadikan saya sebagai role model mereka gitu. Saya akan memberikan contoh teladan yang baik pada tim saya. Kemudian saya juga mengambil keputusan yang penting bagi tim, kemudian merangkul tim juga. Value yang akan saya terapkan, saya udah mendapat banyak materi di Jakarta ini. Terus yang kedua, saya bakal menjalankan apa yang sudah saya dapatkan di training ini. Habis itu nanti setelah saya menerapkannya, saya bakal mengajarkan semuanya ke anggota-anggota saya, supaya semuanya tim saya bisa berkembang semua. Value yang ingin saya terapkan pastinya itu lebih ke transfer untuk bagaimana cara bekerja dengan memiliki mindset seorang pemimpin gitu. Karena sejatinya apapun jabatan yang kita miliki sekarang itu bukan hanya sekedar jabatan, tapi kita harus punya sikap atau sifat kepemimpinan bagi diri kita sendiri. Yang terakhir, semoga SNS Group bisa sering-sering ya mengadakan training ini khususnya untuk tim internal, baik operasional maupun back office gitu, agar kita sebagai karyawan dan tim memiliki visi dan misi yang sama untuk mencapai tujuan perusahaan. Itu aja. Terima kasih. Value yang pertama akan saya ciptakan di bengkel itu, pertama kita akan buat kekompakan. Jadi setiap pagi itu kita akan saling menyapa atau saling menanya kabar. Terus value-nya lagi kita harus tertib administrasi. Jadi apapun itu kita harus ada datanya. Kita siapin semua supaya kerja kita lebih baik daripada sebelumnya. Nah, yang ketiga itu kita akan buat value berasa seperti keluarga atau tidak merasa tertekan sama sekali. Jadi kapanpun kita dibutuhkan, kita siap. Value yang dibutuhkan dalam sebuah tim dan leader adalah knowledge, attitude, skill, dan habit yang bagus. Untuk value yang saya bisa berikan kepada rekan bisnis, kepada rekan kerja dan lain sebagainya, itu kultur yang baik,
yaitu yang bisa membuat sebuah tim itu menjadi keluarga dan bisa berkontribusi lebih banyak untuk perusahaan ini. Kalau value saya sih yang saya sampaikan terhadap tim, yang pertama attitude yang harus dijaga, yang kedua harus selalu jujur, harus bisa menyampaikan terhadap customer juga, dan yang terakhir sih dapat dipercaya. Value-nya yang akan saya terapkan mungkin bisa lebih mendorong teman-teman biar bisa diskusi secara bersamaan tanpa melibatkan perasaan canggung atau gak enak dengan kesenjangan atasan dengan bawahan. Untuk value yang akan saya lakukan, pertama yang pasti saya akan mengikuti value yang ada pada SNS Group ini, yaitu value dalam mengutamakan attitude. Karena menurut saya yang paling penting dan yang paling urgent sekarang adalah attitude atau karakteristik dari semua anggota. Jadi saya akan memperbaiki dan akan ngeboost attitude dari anggota-anggota saya untuk menjadi lebih baik lagi, sehingga akan menimbulkan atau memunculkan nilai-nilai dalam tradisi atau kebudayaan SNSAC yang baik. Tentunya membantu tim yang lagi kayak kesusahan ya. Di situ memberikan kepercayaan, amanah, itu kedisiplinan sih. Value yang saya akan terapkan adalah lagi-lagi komunikasi, lalu kita harus menciptakan culture yang dimana itu sangat mendasar sekali untuk menjadikan suatu tim yang solid, karena culture ini yang akan membawa kita bukan hanya sekarang aja, tapi itu di masa depan. Kita harus membuat secara berulang-ulang kali biar menjadikan culture-nya yang baik bagi perusahaan. Seperti itu, Mas. Setelah dapat workshop yang begitu luar biasa ini, saya akan menerapkan tim untuk bekerja sebagai sosok pribadi yang punya integritas tinggi. Lalu saya akan menghargai atau respect terhadap hasil kerja mereka, walaupun ada kesalahan itu harus diperbaiki. Lalu saya juga akan mempunyai sifat empati yang merupakan tahu apa kesulitan yang sedang dihadapi oleh tim saya. Dan terakhir adalah komunikasi yang baru saja saya dapatkan, bagaimana caranya kita berkomunikasi dengan tim agar tim ini dapat mengerti apa yang sedang mereka kerjakan dan mengikuti aturan-aturan sehingga mereka dapat mencapai target dengan lebih efektif dan optimal. Artinya kita simpel aja, dengan adanya workshop ini kita tentunya harus coba berubah, dalam artian apa yang sebelumnya kita jalankan itu sudah baik, kita harus menjadi lebih baik, dan yang belum baik kita rubah menjadi baik. Value yang akan saya terapkan sebagai leader itu menjadi kakak, teman untuk tim saya, dan juga mereview setiap pekerjaan supaya mereka juga bebas untuk berekspresi dan juga untuk memberikan rasa percaya diri kepada tim. Value yang akan saya terapkan itu lebih memperkuat pada komunikasi dengan tim, komunikasi yang baik antar tim, koordinasi yang baik dengan tim, terus terkait pengetahuan dan skill buat tim, dan membangun habit-habit agar kedepannya tim bisa membuat karakter yang lebih baik lagi. Kalau saya lebih ke karakter ya, bagaimana saya menunjukkan etos kerja, bagaimana saya menunjukkan bagaimana saya dalam bekerja pada tim-tim saya. Yang kedua, bagaimana kemampuan atau skill saya bisa ditiru gitu oleh tim-tim saya sehingga pekerjaan-pekerjaan yang mereka kerjakan bisa sesuai dengan apa yang kami harapkan sebagai tim leader. Yang ketiga, bagaimana nantinya saya ke depannya akan mencoba memotivasi tim saya sehingga bisa mencapai tujuan-tujuan perusahaan dan bisa turut andil dalam perkembangan perusahaan kita. Jadi yang sebelumnya tim saya agak kurang ya dalam semangat untuk bekerja atau mungkin susah-susah dalam bekerja. Untuk kedepannya saya akan lebih bijak lagi dalam memotivasi tim sehingga tim lebih semangat lagi dalam bekerja. Bekerja harus apa ya?
topik berkomunikasi, tolong jelaskan dengan singkat, jelas, dan padat. Sebelumnya terima kasih karena udah terpilih jadi presenter aktif. Saya izin menjawab 3 tipe komunikasi. Yang pertama secara verbal, yaitu seperti sekarang kita berkomunikasi dengan bertatap langsung, dengan cara bicara itu dengan suara dan intonasi. Terus yang kedua itu non verbal. Non verbal itu dengan gestur tubuh, dan juga mungkin mimik wajah. Lalu yang ketiga itu tulisan berupa pesan, WhatsApp, email, dan sejenisnya. Besok 1050. Diraih oleh kelompok Bali. 3.000 diraih oleh kelompok Jawa Kalimantan. Dan yang namanya be the best bukan komplain, tapi melakukan dan berpikir bagaimana bertumbuh, tapi tetap mengkomunikasikan kalau ada kebutuhan. Makanya saya mohon maaf, kadang-kadang saya tahu ada layer dan saya sangat menghormati dan saya suka jump in ke bawah, tapi jump innya saya bukan ngelewatin proses. Jadi jangan kaget kalau saya masuk ke bawah, saya mau mempercepat dan saya mau mendengar, karena kelemahannya kalau menjadi top leader dengan tidak bergerak kadang-kadang terlepas dari kenyataan, dan itu lebih bahaya. Cuma pada saat kita masuk, itu pun bukan desainnya kami, bukan untuk mencampuri, tapi untuk sama-sama mengimprove proses. Kenapa? Memastikan teman-teman mendapatkan value-nya dan teman-teman menjadi the best of your attention. Siapa kita?